A few moments later. Hai teman-teman, jumpa kembali di seri Kimia Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Topik ini sangat menarik untuk kita pelajari teman-teman, karena dengan mempelajarinya kita bisa tahu kenapa material yang berbeda bisa memiliki sifat yang berbeda, atau dengan kata lain kita bisa mengetahui bahwa ada hubungan antara sifat suatu material dengan struktur yang menyusunnya. Nah, sebelumnya apakah ikatan kimia itu? Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom pada suatu molekul atau gabungan ion-ion pada suatu senyawa. Setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, suatu atom dapat melepaskan elektron, mendapatkan elektron, atau memakai pasangan elektron bersama dengan atom lain. Seperti apa susunan yang stabil itu? Yaitu apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya atau yang disebut sebagai elektron valensi memenuhi kaidah duplet atau oktet. Seperti atom-atom gas mulia ini yang memiliki elektron valensi berjumlah 2 atau duplet untuk atom helium, atau berjumlah 8 atau oktet untuk neon, argon, kripton, dan xenon. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha mempunyai elektron valensi 2 seperti helium yang disebut mengikuti kaidah atau aturan duplet. Dan atom yang memiliki nomor atom yang besar berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Jadi secara garis besar, ikatan kimia dengan gaya tarik atomnya Herotes besar itu akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Apakah perbedaannya dan bagaimana kaitan antara jenis ikatan tersebut terhadap struktur dan sifat suatu material? Nah, kita akan bahas satu persatu. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat adanya transfer elektron atau serah terima elektron dari atom yang satu ke atom yang lain demi tercapainya kestabilan, sehingga ikatan tersebut terbentuk antara atom logam dan atom non-logam melalui gaya elektrostatik. Atom dengan kulit terluar yang hampir penuh cenderung untuk menangkap elektron sehingga menghasilkan ion negatif, sedangkan atom yang memiliki sedikit elektron di kulit terluar cenderung untuk melepaskan elektron sehingga membentuk spesies yang bermuatan positif. Nah, teman-teman coba lihat pembentukan ikatan ion dari natrium dan klorin ini. Natrium yang memiliki 1 elektron di kulit terluar akan lebih mudah untuk melepaskan 1 elektronnya dibanding harus menangkap 7 elektron untuk bentuk kestabilan. Sementara atom klorin memiliki 7 elektron di kulit terluar, sehingga demi mencapai kestabilan agar sesuai dengan kaidah oktet, klorin akan mudah untuk menangkap 1 elektron. Jadi pada pembentukan ikatan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium kepada klorin, sehingga atom natrium membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena kehilangan 1 elektron, dan klorin membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena mendapatkan 1 elektron. Di antara ion natrium maupun ion klorida terdapat gaya elektrostatik yang cukup kuat untuk mengikat mereka agar selalu bersama membentuk senyawa ionik natrium klorida. Nah, sekarang tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusunnya, atau yang disebut sebagai pasangan elektron ikatan, yang disingkat PEI. Ikatan kovalen terbentuk di antara 2 atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, dan ikatan tersebut terbentuk antara atom non-logam dengan atom non-logam. Bisa sejenis seperti hidrogen, gas klorin, atau gas nitrogen, atau juga berbeda jenis seperti pada air atau H2O, dan juga pada karbon dioksida dan juga lain-lain. Jenis ikatan yang terakhir yang kita bahas di video ini adalah ikatan logam. Berbeda dengan ikatan ion dan kovalen, ikatan logam terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valensi antara logam-logam. Contohnya ikatan terdapat pada logam besi, aluminium, magnesium, perak, dan juga logam-logam yang lainnya.
Ikatan jenis ini terdiri atas spesies berupa ion bermuatan positif yang tidak bergerak dan elektron yang bebas bergerak di antara ion-ion positif itu. Atau dengan kata lain, elektron-elektron tersebut terdelokalisasi. Lalu apakah perbedaan sifat-sifat yang mendasar dari senyawa ionik dengan logam yang tersusun atas ikatan logam dan senyawa kovalen yang tersusun atas ikatan kovalen? Yang pertama adalah titik leleh senyawa ionik itu sangat tinggi. Senyawa logam juga memiliki titik leleh yang tinggi, tetapi senyawa kovalen memiliki titik leleh yang rendah. Senyawa ion pada umumnya memiliki titik leleh yang relatif tinggi, yaitu sekitar 800 derajat Celcius. Lalu logam memiliki titik leleh yang bervariasi, yaitu pada kisaran 230 sampai 1500 derajat Celcius. Sedangkan senyawa kovalen bahkan pada suhu kamar pun bisa berwujud cair, ataupun khas dia pun juga bisa berwujud pada dengan titik leleh yang rendah, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya gaya elektrostatik yang cukup kuat yang terjadi pada ikatan ionik yang tersusun secara teratur dan berulang sehingga diperlukan energi yang tinggi untuk memutuskan ikatan-ikatan tersebut. Begitu juga dengan ikatan logam yang memiliki elektron bebas yang terus bergerak atau delokalisasi sehingga berinteraksi dengan kuat dengan ion-ion positifnya, sehingga juga diperlukan energi yang tinggi untuk memutusnya. Sementara itu, untuk senyawa kovalen, adanya pemakaian bersama pasangan elektron membuat ikatan kovalen yang terbentuk itu sangat kuat dan membentuk molekul. Sehingga interaksi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain itu tidak terlalu kuat sehingga diperlukan energi yang tidak tinggi untuk mengutusnya.